Duh, haus nih, ambil minum dulu ah. Kok ada tanggal kadaluarsanya ya? Udahlah. Hai, apa kabar? Kuliah online di depan laptop terus ya? Iya nih, bikin pegel. Iya nih, mana banyak tugas juga. Airnya habis. Aku ambil dulu ya. Kamu isi ulang pakai botol itu? Iya, kenapa? Ya nggak boleh tahu, botol itu cuma sekali pakai. Kok gitu sih? Oh iya, ini ada tanggal kadaluarsanya. Kok air bisa kadaluarsa ya? Plastik itu banyak jenisnya, dan botol kemasan itu biasanya dari PETE, termasuk jenis plastik yang cuma sekali pakai. Coba kamu lihat, kode di dalam bisa aplikasi air nggak basi deh. Oh iya nih, ada tanda segitiga dengan angka 1. Masa sih air dalam botol bisa basi? Coba kita cari tahu dulu ya. Oh, ini ada nih kasus keracunan plastik kadaluarsa. Sebaiknya kamu hati-hati deh. Hah? Masa sih plastik bisa kadaluarsa? Ya nih, buat penjelasan lengkapnya, coba kita simak video berikut ini. Pernah nggak sih lihat tanggal kadaluarsa di botol air mineral seperti di atas ini? Pernah lihat berita ini? Kok bisa sih? Padahal air kan kandungannya murni. Halo, kami dari kelompok 13 Teknologi Pengemasan Farmasi Universitas Sriwijaya. Sebelum kita bahas kasus yang tadi, kita harus tahu dulu nih apa itu plastik. Plastik adalah polimer yang menurut struktur kimianya dibagi menjadi dua. Yang pertama linier yang akan membentuk plastik termoplastik, dan yang kedua ada jaringan 3 dimensi yang akan membentuk plastik termosetting. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di sini ya. Nah, terus gimana sih proses pembuatan kemasan botol air mineral? Nah, kemasan botol air mineral dibuat secara blow molding. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Yaitu suatu proses penggembungan berasal dari bahan utama material termoplastik sampai bentuk berongga dan sampai arah aliran parison dalam kondisi suhu panas berada pada cetakan yang tertutup. Kemudian pada akhir proses penggembungan, dibantu dengan pelida tekan akan membentuk profil material termoplastik yang sesuai dengan bentuk cetakan, dengan ketebalan dinding yang uniform, dan fokus perhatian adalah lebih diberikan pada bagian outside dari produk komponen yang dihasilkan. Tahapan utama dari proses pembuatan kemasan botol plastik, bila dijelaskan secara singkat, maka akan jadi seperti ini guys. Yang pertama, material termoplastik dipanaskan sampai keadaan lelehnya tercapai. Yang kedua, pelelehan diekstrusi menggunakan die head untuk membentuk tube berongga yang biasa disebut sebagai parison. Tahap yang ketiga, parison lalu dijatuhkan di antara dua bagian cetakan yang melingkar, yang selanjutnya digelembungkan dengan pelida pendorong, gas, udara, dan lain-lain. Tahap yang keempat, pelelehan dari termoplastik selanjutnya akan mengalami pengerasan karena melalui proses pendinginan yang diberikan oleh cetakan atau mold. Tahap yang terakhir, setelah tercapai waktu pendinginan optimum, maka cetakan atau mold akan terbuka dan produk akhir terjatuh akibat gaya gravitasi atau penggerak otomatis lainnya. Nah, sebenarnya air yang ada di dalam botol itu nggak akan kadaluarsa, tetapi kemasan plastiknya lah yang akan kadaluarsa. Kenapa? Sebenarnya sih nggak ada angka yang tepat untuk memprediksi bahwa air mineral dalam kemasan sudah tidak layak lagi untuk diminum. Tetapi semakin air mineral kemasan terkena panas, sebaiknya tidak usah diminum lagi, karena kualitas airnya juga akan berbeda. Tanggal kadaluarsa tersebut bukan berkaitan dengan kualitas air, tetapi berkaitan dengan botol plastik yang mengemas air. Botol plastik yang kadaluarsa akan mudah larut dalam air, apalagi jika plastik sudah terkena panas seperti dari sinar matahari mobil. Nah, jika botol plastik telah kadaluarsa, maka dapat menyebabkan keracunan dan berbagai penyakit yang berbahaya. Mengapa plastik kemasan dapat kadaluarsa?
Menurut Syamshir, pada tahun 2008, plastik bukanlah material yang bersifat inert dan residu monomer yang digunakan dalam pembuatan dapat bermigrasi ke dalam pangan yang dikemas. Dekomposisi dan migrasi komponen plastik dapat berlangsung cepat dengan meningkatnya suhu. Semakin tinggi suhu, proses migrasi semakin cepat dan semakin banyak. Semakin lama kontak antara minuman dan kemasan, maka semakin banyak komponen yang bermigrasi. Laju migrasi monomer ke dalam bahan yang dikemas tergantung dari lingkungan. Konsentrasi residu vinil klorida awal 0,35 ppm termigrasi sebanyak 0,020 ppm selama 106 hari. Kontak pada suhu 25 derajat. Sedangkan monomer akrilonitril keluar dari plastik dan masuk ke dalam makanan secara total setelah suhu 40 derajat. Nah, monomer vinil klorida dan akronil ini dapat berpotensi menyebabkan kanker, sehingga perlu dilakukan penetapan kadaluarsa. Masih ingat klasifikasi plastik berdasarkan struktur kimianya? Nah, plastik kemasan air mineral termasuk termoplastik karena mempunyai ikatan linear yang bersifat meleleh pada suhu tertentu, melekat mengikuti perubahan suhu, dan sifatnya dapat balik atau reversibel, sehingga dapat kembali mengeras bila kita dinginkan. Itulah kenapa jika kita perhatikan botol kemasan air mineral biasanya diberi tanda 1 seperti di gambar ini yang menunjukkan bahan yang dipakai dan tanda bahwa ini hanya digunakan 1 kali dan tidak boleh diberi air panas. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.